Ini merupakan materi pertemuan ke-10 atau, materi ke-10. Kita akan bahas mengenai radio pada industri kreatif. Nah, kalau misalnya 2 pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai media cetak, di 2 pertemuan ini kita akan bahas mengenai, radio ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Apa sih si definisi radio ini? Jadi definisinya sendiri adalah, industri ini berasal dari pemanfaatan, kreativitas, keterampilan, serta bakat individual, untuk menciptakan kesejahteraan, bagi lapangan pekerjaan lainnya. Jadi sebetulnya definisi dari si kreativitas itu sendiri adalah bagaimana cara kita bisa memanfaatkan segala kreativitas kita, keterampilan kita, kemampuan kita, untuk menciptakan, sesuatu hal yang baru. Eee, salah satunya adalah dengan radio, media siaran, yaitu radio. Nah, di dalam industri kreatif, dikatakan bahwa sebetulnya, kreativitas ini merupakan salah satu modal utama atau sumber daya paling utama ketika kita ingin membuat program, ingin membuat kegiatan, ataupun yang lain sebagainya. Karena, ketika kita berada dalam industri kreatif, mau tidak mau kita membutuhkan sumber daya kreativitas yang cukup sangat besar daripada daya fisik. Karena kreativitas itu berawal dari imajinasi, bagaimana cara kita mengolah pikiran kita, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya fisik ini diperlukan dalam peranannya sebagai media kreatif. Karena kenapa sih begitu sangat dibutuhkan dalam media kreatif? Semakin seseorang, memiliki kreativitas, maka otomatis sumber daya dia juga semakin besar. Ya, ini yang paling penting. Nah, salah satu media yang digunakan untuk, berkreativitas adalah radio, di mana, dalam kegiatan kreatifnya di mana, salah satu kegiatan kreatifnya ini, berbicara mengenai, bagaimana kita mengemas, acara radio, baik itu seperti kuis, musik, infotainment, dan lain sebagainya. Karena konsepnya akan berbeda ketika, kuis, musik, infotainment, dan lainnya itu, dengan yang ada di televisi ataupun yang ada di, media cetak. Nah, karena kalau radio itu kan hanya audio saja. Bagaimana ketika kita mendengarkan audio tersebut, orang tuh langsung paham apa yang dimaksud ya. Atau misalnya engagement antara si pendengar dengan si penyiar juga dapat. Karena balik lagi kalau radio ini sendiri sih sebetulnya dia menggunakan sinyal. Makanya kenapa sinyalnya radio itu terbatas ya dari satu tempat ke tempat lain. Karena balik lagi dia memiliki sesuatu hal yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Ini dimodulasi dari gelombang amplitudo, baik itu frekuensi, fasa, atau lebar pulsanya. Jadi jadi makanya kenapa jaringan radio itu terbatas dari satu stasiun radio dengan stasiun lainnya. Dan segmentasinya juga jelas-jelas terbatas ya. Nah, ada juga yang menjadi karakter radio. Nah, karakter radio itu apa saja? Pertama, karakter radio itu bersifat auditif. Nah, bersifat auditif ini seperti apa? Biasanya memerlukan kapasitas suara yang jelas, jernih, dan tidak bias. Dalam artian, ketika suaranya tidak jelas, kemudian banyak gangguan noise karena sinyal dan lain sebagainya, maka otomatis para pendengar itu akan memindahkan siaran radionya ke stasiun radio lainnya. Jadi makanya penting bahwa untuk siaran atau biasanya disebut untuk mengudara itu memerlukan kapasitas suara yang jelas, jernih ya. Nah, kemudian juga karakter radio itu juga selintas. Kenapa dikategorikan selintas? Kenapa dikatakan sebagai selintas? Karena informasi radio yang dikemas ini biasanya dia pendek, tegas, dan menghindari kesalahpahaman pola pikir pendengar. Karena kan biasanya kita kalau ngedengerin radio itu di jalan, kemudian atau misalnya sedang menunggu dan lain sebagainya. Sehingga memang akan ada apa kita apa ya, berhubungan dengan pikiran-pikiran yang ada pada benak para pendengar. Sehingga bagaimana sih caranya ketika kita mendengarkan hal tersebut tidak menjadi sesuatu hal yang apa ya,
salah persepsi oleh para pendengar tersebut. Sehingga makanya, dikatakan, bagaimana supaya, apa yang disampaikan si penyiar ini, ditangkap, jernih atau ditangkap jelas, oleh si pendengar supaya tidak salah paham. Nah, ketiga juga ada yang dikategorikan sebagai imajinatif. Nah, imajinatif ini seperti apa? Imajinatif ini adalah, eee si penyiar radio itu harus mampu membangun suara-suara yang disampaikan oleh penyiar. Nah, suara-suara apa sih yang disampaikan sama penyiar? Suara-suara yang disampaikan sama penyiar ini adalah misalnya suara batuk, atau misalnya suara bunyi, membuka pintu, atau misalnya suara-suara yang lain. Nah, ini penting, diketahui penting untuk membangun supaya, pendengar itu paham maksud yang disampaikan sama, penyiar atau iklan yang ada di, radio tersebut. Karena kan yang disampaikan tidak berupa visual, tapi berupa hanya audio saja. Jadi bagaimana cara membangun suara-suara tersebut. Kemudian ada daya dengar halayak. Nah, daya dengar halayak ini para pendengar cenderung mudah jenuh dalam mendengarkan radio kalau misalnya penyiar radionya monoton. Pertama itu. Selain monoton, juga pendengar radio akan jenuh ketika misalnya apa yang diinformasikan itu terlalu apa ya, tidak ada unsur hiburannya, hanya berita, misalnya seperti itu. Kemudian selain hanya berita juga materinya hanya berfokus kepada informasi-informasi yang sebetulnya tidak apa ya, tidak begitu banyak dibutuhkan oleh halayak, oleh pendengar. Biasanya pendengar itu membutuhkan informasi-informasi yang jauh lebih menghibur ya. Nah, bahasa, yang ada di berita, radio juga, harus bisa dilihat ya. Ada yang bahasanya itu menggunakan bahasa percakapan, jadi, seperti ngobrol dengan temannya. Kemudian juga ada yang menggunakan bahasa teks ya, misalnya seperti membaca dan sebagainya. Tapi pastikan juga ketika kita memang menggunakan bahasa, sehari-hari atau bahasa percakapan dengan lawan, penyiar kita, kita pendengar itu, paham dengan apa yang disampaikan oleh si, penyiarnya sehingga, bahasa audionya ini enak didengar, seperti itu. Nah, ini ada beberapa karakteristik radio. Sebetulnya radio ini merupakan, salah satu bentuk media massa. Kenapa dikategorikan sebagai bentuk media massa? Ya karena radio pertama bisa terdapat di mana saja, di rumah, toko, kantor, kendaraan bermotor, di mobil, di handphone dan lain sebagainya, di MP3 atau MP4 dulu ya. Nah, yang jadi catatan bahwa sebetulnya radio pun bisa digunakan tanpa menggunakan pulsa. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada kuota atau kalian nggak ada pulsa, kalian tetap bisa mendengarkan radio. Jadi bukan dari sinyal ini ya, bukan dari sinyal si providernya, tapi justru dari sinyal si handphonenya. Coba kalian ya dengarkan radio tanpa menggunakan pulsa atau kuota. Itu bisa. Kedua, radio ini bersifat memilih geografi, demografi, dan keragaman program, membantu PIK untuk menetapkan target pendengar. Karena kenapa? Ya, kalau misalnya dia kayak Ardan, walaupun dia pakai bahasa Indonesia, tapi ada diselipkan bahasa-bahasa Sundanya. Jadi dalam artian dilihat kalau Ardan ini segmentasinya usianya dari usia berapa sampai berapa ya. Kalau Ardan kan biasanya orang-orang pekerja atau anak-anak kuliahan. Kalau anak-anak SMP, anak SMA, kemudian anak-anak kuliah semester awal, biasanya tuh dengarnya 99ers ya. Atau misalnya ada apa, kalau Jakarta ada Prambors, ataupun yang lain sebagainya. Karena memang harus dilihat juga nih, kira-kira demografisnya yang akan dengerin kita siapa, kemudian letak geografisnya juga seperti apa. Ini penting banget diketahui seperti itu. Nah, kemudian radio juga bersifat ekonomis karena kenapa yang tadi Ibu bilang dia tuh tidak perlu tidak perlu membutuhkan kuota atau pulsa. Jadi dia hanya membutuhkan sesuatu yang bersifat transmisi dari sinyal handphonenya saja sebetulnya gitu. Kemudian radio lebih cepat menyampaikan informasi, jadi karena dia hari itu juga didengar, hari itu juga beritanya harus update biasanya. Kemudian juga bersifat partisipatif. Nah, kalau bersifat partisipatif ini biasanya ada telepon dengan para pendengar ya.
Nah, telepon dengan para pendengar ini benar nggak sih? Ya benar, itu emang ada. Nah, karena kenapa ini jauh lebih interaktif. Kalau kalau misalnya kayak televisi, media cetak, itu kan nggak bisa telepon secara interaktif ya. Jadi mau nggak mau, eee eee, emosional yang terbentuk antara si penonton atau pendengar itu penonton atau pembaca tuh kurang dapat. Tapi kalau misalnya menggunakan radio, emosional antara pendengar sama penyiar radio itu dapat. Jadi bisa saling ngobrol dan lain sebagainya. Nah, terus apa yang stasiun televisi apa sih? Stasiun radio apa sih yang pertama di Indonesia? Sudah pasti kita tahu kalau stasiun radio pertama kali di Indonesia itu adalah RRI. Dia terbit atau mengudara itu pada tanggal 11 September 45. Jadi beberapa minggu setelah kemerdekaan, di mana ini langsung ya disiarkan ke seluruh Indonesia, dan pada saat itu tuh karena dia hanya satu-satunya stasiun radio yang ada di Indonesia, dia bisa merekrut sampai 8.500 karyawan di seluruh luar Indonesia ya. Dan dia juga di seluruh Indonesia. Nah, saat ini juga sudah ada sekitar 52 stasiunnya, yaitu ada 8.500 ya. Kalau dulu tuh mungkin lebih banyak, beribu-ribu. Ditujukan untuk luar negeri, dan ada penyiaran khusus yang ditujukan untuk luar negeri. Jadi untuk informasi lebih update tentang kita. Gitu. Oke, di sini ada juga yang disebut sebagai perancangan program. Nah, perancangan program ini harus ngapain aja sih? Nah, ini cukup sangat menarik karena kenapa perancangan program ini harus menarik? Karena sebetulnya dalam dunia radio itu ada standarnya. Nah, standarnya itu apa saja sih? Standar operational procedure-nya pertama, ketika kita mau siaran, ketika kita mau on air, itu pastikan kita sudah tahu nih caranya seperti apa, rencananya tuh ngapain. Kita harus paham betul. Jadi kalian yang saat ini misalnya tergabung di radio kampus itu tahu banget ya apa yang harus dilakukan, bikin misalnya skripnya seperti apa, rencananya seperti apa, idenya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di collecting nih semua ide dikumpulkan, semua ide, masukan, gagasan, semua dikumpulkan, kemudian mulai lakukan writing nih, kira-kira cocok nggak ya, penulisan naskahnya seperti apa ya, penulisan skripnya seperti apa ya, atau misalnya kalau udah expert, biasanya dia nggak usah pakai skrip lagi, cukup poin-poin intinya aja, apa nih akan kita bahas pada hari ini, apa aja nih yang perlu disampaikan ke pendengar, misalnya seperti itu. Nah, jangan lupa juga harus ada vocal recording, jadi jangan sampai suara kita tuh kita ngerasa oke-oke aja, tapi ternyata suara kita nggak enak didengar, atau suara kita false, atau false ini lebih kepada suara itu jadi noise buat pendengar, atau misalnya lagi serak, jadi suara itu nggak jelas, atau misalnya lagi pilek, lagi batuk, suara itu makin nggak jelas. Nah, itu benar-benar harus dilakukan pengecekan juga. Lakukan mixing antara lagu, kapan nih buat lagu, kapan nih ada suara-suara musik pada saat kita lagi berbicara, ataupun lain sebagainya. Baru kalau udah siap, kita on air. Nah, sudah on air, kalian tinggal mengeksekusi semua yang tadi sudah dituliskan, apa saja nih yang akan dibahas, kemudian musik apa saja atau lagu apa saja yang akan diputar, berita apa saja yang akan dibacakan. Baru kalau misalnya sudah itu dilakukan evaluasi. Biasanya evaluasi itu setelah dilakukan on air. Ketika dilakukan on air, nanti produser biasanya akan ngecek nih mana aja yang salah, mana aja yang harus diperbaiki, mana yang tadi belum tersampaikan sama si penyiar. Misalnya kalau misalnya penyiarnya lupa ya, apa nih yang belum disampaikan dan lain sebagainya. Nah, dalam melakukan siaran radio, ini tuh pasti ada SOP ini ya, yang sekarang di radio kampus tuh pasti paham benar ya. Next ada jenis, sebenarnya kita enaknya ke radio ke lab radio, cuman kan karena pandemi kayak gini ya, kita coba jelaskan saja ya. Oke, ada beberapa jenis-jenis radio nih. Kita mulai dari yang pertama. Jenis radio yang pertama itu ada disebut dengan radio swasta. Biasa kita kenal sebagai NBC, ABC, MBC, CNS, atau CNN, CNN sekarang juga ada ya.
didominasi oleh asing, jadi biasanya dia internasional. Kemudian juga kenapa swasta? Karena dia tidak ada lingkup tidak ada lingkup campur tangan pemerintah. Jadi memang benar-benar industrinya bergerak di bidang radio ini sendiri, di bidang siaran ya. Kemudian ada Prambors. Nah, kalau Prambors ini dikategorikan sebagai radio berlangganan. Kenapa dikategorikan sebagai radio berlangganan? Karena ini dipegang kendali oleh suatu lembaga. Biasanya ada lembaga-lembaga yang kita bernaung di lembaga tersebut untuk melindungi hak-hak si pemilik radio atau penyiar ya, seperti itu. Nah, salah satunya adalah Prambors, 99ers, Ardan. Nah, itu dia disebut dengan radio berlangganan. Karena dia komersil jatuhnya. Karena kalau misalnya tadi yang swasta komersil nggak, dia biasanya semi komersil ya. Tapi kalau misalnya banyak iklannya, jatuhnya akan komersil. Kalau Prambors, 99ers, Ardan itu sudah pasti komersil. Gitu. Terus ada juga radio komunitas. Kalau radio komunitas ini seperti apa? Radio komunitas ini sama seperti radio sosial ya. Kalau misalnya kalian lihat kayak radio-radio kampus, nah itu radio-radio yang dikategorikan sebagai radio komunitas sebetulnya. Jadi dia kapasitasnya terbatas, kemudian hanya beberapa orang aja. Nah, ada juga yang pakai AM sih, ada yang FM, ada yang AM. Biasanya hanya sekedar dia tidak mengudara, yang durasi sinyalnya tuh terbatas hanya berapa meter dari tempat si radio ini ada gitu. Oke, kemudian ada kelebihan radio. Apa saja yang menjadi kelebihan radio? Pertama, kelebihan radio itu pasti cepat dan langsung. Kenapa sih dikategorikan cepat dan langsung? Dikategorikan cepat dan langsung itu karena hari itu juga bisa didengar, hari itu juga si penyiarnya lagi ngobrol gitu. Jadi kita bisa langsung tanya atau telepon. Kemudian lebih akrab, lebih dekat. Lebih akrab ini karena yang digunakan oleh si penyiar radio adalah bahasa sehari-hari. Sehingga itu relatable atau misalnya relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan juga pembawaannya yang hangat, berbicaranya juga. Jadi kalau misalnya kenapa yang membedakan dia dengan aplikasi musik lainnya, karena di radio sendiri, karena di radio sendiri itu kita seolah-olah diajak ngobrol, beda dengan aplikasi musik ya kayak Zoom, kemudian Spotify itu kan hanya musik-musik saja. Tapi sekarang juga ada ada podcast, bahkan ada beberapa radio yang sudah mulai menyimpan rekaman video audio recordingnya itu disimpan di podcast atau di Spotify seperti itu. Karena ya kenapa hangat, sederhana, kemudian juga selain itu juga tanpa batas ya, karena tanpa batas semua orang, semua lini usia tuh bisa ngedengerin, murah karena yang tadi Ibu bilang tidak perlu membutuhkan biaya pulsa dan lain sebagainya. Bisa diulang karena biasanya lagunya itu lagi dan fleksibel, kita bisa dengerin di mana aja. Gitu. Kemudian apa saja yang menjadi kekurangan radio? Pertama, radio ini sifatnya selintas ya. Jadi kalau misalnya sinyalnya hilang ya dia akan terus aja gitu. Misalnya sinyal kita hilang atau sinyalnya terganggu karena bunyi semut bisa kayak gitu ya. Nah itu bisa nggak diulang? Nggak bisa seperti itu. Dan dia mengglobal karena kenapa semua radio itu bisa didengarkan. Tapi ada batasan-batas waktunya karena dia terbatas dengan kapan on air-nya, kapan acaranya dimulai, siarannya kapan. Nah, dan beralur linear, meskipun banyak gangguan ya, gangguannya itu sinyal, tiba-tiba nggak ada sinyal, tiba-tiba banyak bunyi semut gitu ya. Kemudian, beralur linear ini biasanya satu arah dulu. Jadi si penyiar itu seperti mengajak ngobrol kalian, tapi itu sebetulnya sifatnya satu arah. Kecuali nanti ada telepon interaktif, baru itu masuknya kategorinya dua arah gitu. Nah, ini yang cukup menarik. Jadi sebetulnya apa saja sih yang menjadi produksi iklan radio? Nah, ini yang cukup menarik. Mari kita mulai dulu dari yang pertama. Produksi ini artinya kalian harus menghasilkan sesuatu. Jadi produksi ini berarti kalian artinya membuat, dari membuat itu kalian menghasilkan sesuatu. Nah,
Kalau misalnya iklan, itu adalah berita yang harus bersifat persuasif atau membujuk karena karena penonton, karena pendengar ini hanya bisa mendengar gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menggunakan kata-kata yang membujuk supaya orang tertarik membeli atau menggunakan produk yang ada dalam iklan si radio kita. Kemudian ya karena radio memang menggunakan media audio. Jadi kesimpulannya, intinya adalah produksi iklan radio ini menghasilkan atau melakukan proses pembuatan berita yang bersifat persuasif untuk mempengaruhi konsumen melalui media suaranya. Nah, kenapa harus dipengaruhi dalam media suaranya? Ya karena balik lagi media yang digunakan itu ya media audio, mau nggak mau suara yang didengarkan. Jadi makanya kenapa dalam produksi iklan radio ini harus benar-benar membuat sesuatu hal yang enak didengar seperti itu. Nah, pelaku radio sudah pasti ada penyiar yang menghidupkan suasananya, yang bertanggung jawab terhadap yang bertanggung jawab pada saat si siaran itu berlangsung. Kemudian ada produser itu dia bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Ada kru, misalnya bagian mixing lagu atau misalnya bagian-bagian yang lain. Kemudian ada yang nulis naskah juga. Jadi tim-timnya tuh biasa seperti itu. Ini yang paling populer sekarang, dia sudah punya sudah punya program televisinya sendiri, itu The Dendes. Ada Danang sama Darto ya. Nah, ini menarik, dia dari penyiar radio, banyak yang suka, kemudian diangkat di acara televisi, dia punya program sendiri, The Comment namanya ya, itu menarik banget. Nah, kemudian apa yang menjadi kreativitas di bidang radio? Nah, jadi kreativitas yang ada di bidang radio ini, radio itu bukan hanya sekedar produk hiburan atau seni semata, tapi juga merupakan sebuah sarana informasi atau media informasi. Jadi bukan hanya hal-hal yang bersifat hiburan, tapi juga di dalamnya juga ada yang bersifat informasi. Makanya kenapa iklan yang ada di radio itu memiliki nilai tinggi di telinga pendengarnya. Jadi kalau semakin kita mampu membawakan atau mengajak, membujuk dengan suara kita kepada pendengar untuk membeli produk tersebut, maka otomatis nilai jual di stasiun televisi itu mahal gitu ya. Karena mampu menjual dan punya daya tarik tersendiri, harus kreatif ya gimana caranya bikin suara-suara atau misalnya adegan-adegan yang membuat imajinasi pendengar itu relate dengan apa yang ingin kalian sampaikan sebagai penyiar, seperti itu. Makanya kenapa inti dari iklan itu adalah menjawab apa yang disampaikan oleh pesannya. Jadi ya balik lagi bagaimana cara kita mendeliver si pesannya supaya orang tuh tertarik, supaya pendengar itu paham dengan iklan yang kita sampaikan. Selain paham juga mengerti dengan apa yang disampaikan. Karena yang perlu dirumuskan bahwa sebuah pesan tunggal ini elemen produknya ditekankan dalam penyampaian pesan. Jadi ada intonasi-intonasi yang memang harus ditekankan sehingga orang nih paham maksud dari iklan yang ada di stasiun radio tersebut atau yang disampaikan sama si penyiarnya. Jadi jangan sampai penyiar tuh pendengar tuh apa sih maksud penyiarnya? Nah, jangan sampai ada seperti itu sehingga nanti si pendengar bisa pindah channel karena ya dianggap kita tidak menarik menyampaikan pesannya. Seperti itu. Oke, ada beberapa spot iklan, ada beberapa macam spot iklan yang ada di radio. Pertama, ada RE atau Radio Expose. Nah, Radio Expose itu adalah promo program acara. Jadi kan kalau di radio itu tuh biasanya ada acara-acara tersendiri. Nah, biasanya yang jam 9 on air akan mempromosikan kegiatan yang jam 10 atau bisa jadi yang on air jam 9 mempromosikan program dia untuk didengarkan lagi minggu depan atau besok misalnya seperti itu. Itu disebut dengan promo program acara. Kemudian ada PSE, Public Service Announcement. Ini iklan layanan masyarakat. Misalnya kayak sekarang tuh lagi rame banget tentang COVID, semua beramai-ramai media itu menginformasikan atau mengedukasi masyarakat tentang bahaya COVID, penggunaan masker lah, kemudian selain itu juga social distancing dan lain sebagainya. Nah inilah yang disebut sebagai PSA ya. Apa sih tadi, production announcement service. Jadi
service announcement ya. Jadi bagaimana caranya supaya mengajak atau mengedukasi masyarakat atau pendengar supaya mau mengikuti anjuran pemerintah gitu. Itu berbayar nggak sih? Ini biasanya berbayar sih, tapi biayanya biasanya jauh lebih murah daripada yang radio komersil. Nah, kalau radio komersil spot ini lebih kepada dia memang spot iklannya untuk benar-benar iklan radio. Jadi produk, tayangan, atau misalnya kayak kalau misalnya lagi promo film, promo lagu terbaru, nah itu biasanya dia menggunakan radio komersil. Artinya dia berbayar, jadi artis-artis itu bayar juga ke radio kayak gitu. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat iklan radio? Ini cukup menarik. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat iklan radio? Pertama, idenya harus yang paling baru, orisinil ya. Jadi jangan kebanyakan nyontek. Kalau kebanyakan nyontek, jadinya nggak orisinil, orang tuh jadi nggak tertarik untuk nonton atau denger radio kita, denger siaran kita atau iklan kita. Suara yang mendukung dengan ide yang kamu buat. Jadi pastikan suara yang mixing atau suara yang record untuk si iklannya itu adalah memang ear learning ya. Jadi ear catching ya, bukan ear learning. Jadi ear catching. Kenapa ear catching? Karena ya harus enak didengar gitu. Kalau misalnya kayak majalah, tabloid atau koran kan eye catching. Nah, sama seperti di televisi juga. Tapi kalau misalnya radio itu fokus utamanya adalah harus ear catching. Jadi bagaimana enak didengar sama orang suara kita. Kemudian ada musik yang sesuai, jangan sampai misalnya iklannya itu ada sesuatu yang ceria, tapi musiknya horor. Nah, itu jadi satu hal yang nggak menarik. Terus ada yang nanya kayak gini, Bu, tapi kan kita harus out of the box. Iya, out of the box, tapi kan nggak malah sesuatu yang yang nggak masuk akal aja gitu. Out of the box-nya mungkin bisa yang relate dengan apa yang disampaikan dari si iklan produk tersebut. Kemudian sama sound effect-nya. Nah, ini sound effect adalah suara-suara yang harus kalian hasilkan, dan ini biasanya jago-jagoan sih gimana cara kalian buat sound effect. Tapi sekarang udah banyak banget aplikasi, sudah bisa dibuat, dan itu jauh lebih memudahkan. Karena balik lagi, produksi iklan radio ini bukan hanya sebuah kreativitas yang menarik, melainkan sebuah informatif persuasif sehingga mendatangkan konsumen. Jadi bukan hanya dituntut kreativitas aja, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan pesannya secara informatif, pesannya juga membujuk, sehingga akan mendatangkan konsumen atau para pendengar yang tertarik dengan siaran kita, dan otomatis juga akan tertarik menggunakan produk yang ada di yang beriklan di radio kita gitu. Itu cara menggait para klien supaya mau pasang iklannya di stasiun televisi yang tempat kalian kerja nanti suatu saat ya. Oke. Terus ini ada tugas lagi nih. Aduh, tugas mulu ya, Bu. Oke, ini karena satu rangkaian sebetulnya ya. Tugasnya sederhana banget, jadi kalian harus buat siaran radio dengan tema yang dipilih. Tapi karena kita nggak bisa milih nih sekarang, kalian harus bikin iklan siaran radio tentang satu produk atau apapun itu. Durasinya kalau iklan di radio itu 1 menit ya, ini minimal 5 menit, tapi sudah nggak 5 menit lagi. Jadi durasinya 1 menit, buat dalam akun SoundCloud. Tapi karena SoundCloud ini agak susah, kita pakainya iklannya itu pakai Instagram lagi ya, seperti biasa pakai Instagram lagi. Ini karena tugas yang sebelum-sebelumnya sama aja. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan sesuai dengan kesepakatan kita nanti ya. Tugasnya masih tetap sama. Ini sebenarnya tugasnya harusnya offline, karena nanti kita akan dicek satu-satu, karena online kayak gini tuh agak susah untuk ngeceknya, tapi kita buat tugas ini menjadi lebih sederhana dan mudah ya. Jadi intinya buat iklan radio selama durasinya 1 menit. Nanti tugasnya akan kita bahas di kelas. Kalau misalnya ada yang kurang paham, seperti biasa silakan ditanyakan di ruang kelas. Materinya sudah selesai sampai di sini.